Kita lihat, senang kita melihat beliau. Kayak kemarin tuh Habib Umar ya, Umar datang ke Indonesia ya, kita senang melihat beliau. Sekali lihat senang gitu aja udah ya. Itu ternyata ada fadilah khalaqallahu ta'ala min tilka nadra malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Allah ciptakan satu malaikat khusus untuk orang tersebut ya, yang kerjaannya ngapain? Istighfar atau mengistighfari daripada dosa orang tersebut ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Enggak tanggung-tanggung Pak sampai hari kiamat ya. Nah, kalau kalau dosa-dosa kita diistighfarin sama malaikat, tentu ketika kita menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak membawa dosa. Allah taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man akrama aliman faqad akramani. Kata Nabi, barang siapa yang memuliakan orang alim, maka sungguh dia telah memuliakan aku. Wa man akramani faqad akramallah. Dan barang siapa yang memuliakan aku, kata Nabi, faqad akramallah, maka sungguh dia telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa man akramallah fama'wahul jannah. Barang siapa yang memuliakan Allah, maka tidak ada lain, tempatnya adalah surga. Dengan kita memuliakan orang alim ya, ini sama seperti kita memuliakan Rasulullah ya. Dan barang siapa yang memuliakan Rasulullah sama dengan memuliakan Allah. Kalau kita sudah memuliakan Allah, udah nggak ada tempat lain bagi kita ya yang layak untuk kita ilal jannah, kecuali surga. Kemuliaan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mau memuliakan orang alim, orang berilmu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim ini lebih utama daripada ibadahnya orang jahil. Kenapa seperti itu? Ainaumul alim alladhi yura'il adabil ilmi. Karena orang alim ini tidurnya itu pakai adab ya. Jadi enggak sekedar tidur. Maka tidurnya orang berilmu ini lebih utama daripada ibadahnya orang yang tidak berilmu. Ya, ada orang ibadah enggak punya ilmu, ada. Padahal dia ibadah pasti ada ilmunya. Kenapa dia ibadah? Karena dia tahu ibadah itu kan penting. Berarti ibadah dia pakai ilmu. Cuma nggak cukup sampai situ ternyata ilmunya. Ya, maksudnya jahil di sini adalah jahil daripada mubtilatul wudunya atau mubtilatul sholahnya, muharramatul sholahnya ya, perkara yang membatalkan sholat, makruhnya sholat ya. Jadi nggak tahu dari segi hukum-hukum tersebut, maka dikatakan jahil ya. Jadi tidurnya orang berilmu ini lebih utama daripada ibadahnya orang yang jahil. Kenapa? Karena orang yang berilmu itu tidurnya pun menggunakan adab dalam tidur, sehingga tidurnya lebih mulia daripada ibadahnya orang yang jahil, orang yang ibadah tanpa ilmu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ta'allama baban minal ilmi. Barang siapa yang belajar satu bab aja, boleh banyak-banyak ya. Barang siapa yang belajar satu bab minal ilmi, dari ilmu, ya malu bihi, dia amalin, awalam yumal, atau enggak diamalin ya. Jangan ikut ngaji, ikut belajar, diamalin ataupun dia tidak amalkan. Karena afdalu min ayyusalliya al-barakaatin tatawu'an, maka seperti itu lebih utama daripada dia sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Tapi jangan sampai kita kemudian milih-milih, udah nggak mau sholat sunnah, ngaji aja terus ya, enggak juga ya. Karena kita nggak tahu amalan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disempurnakan, baik sholat sunnahnya disempurnakan, ngajinya disempurnakan, sedekahnya disempurnakan. Sedekah ini bagian daripada agama ya. Orang itu nggak akan bisa sedekah kecuali dia itu telah melewati 70 setan katanya ya. Jadi orang bisa sedekah itu setelah dia melewati 70 setan ya. Sedekah ini bagian daripada agama. Dan sedekah ini kalau bisa jangan tanggung-tanggung Pak ya. Sekalian gitu yang gede supaya hasilnya juga gede ya. Jadi kalau kita sedekahnya tanggung-tanggung, nanti kalau sekarang kan ukurannya 5.000 gede apa kecil? Kalau zaman dulu mungkin 5.000 masih
itu biasa ngeluarin 5.000 ya. Jadi kalau kita ngeluarinnya gede, coba dapatnya nanti gede, kagetnya juga gede ya. Nah kita mungkin lagi parkir motor nih di Indomaret ya, ngantongin duit kepean di kantong baju 2.000-an di kantong celana. Pas keparangan buru-buru pulang kelupaan yang dia rogoh yang di kantong baju ya. Ini rogoh di kantong baju dikasih ke tukang parkir, dia pulang. Kaget gak dia? Yang sedekah apa yang ngasih duit kaget, yang terima duit juga kaget. Ya, alhamdulillah ya. Seujung-ujung selama jagain parkir nggak pernah terima 100.000 katanya. Ya, kaget. Yang terima juga kaget, yang ngasih duit juga sampai rumah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaget juga. Ya. Karena gede ya. Jadi kalau kita infaknya gede, ngasihnya gede, nanti kagetnya juga gede. Insya Allah bagiannya juga gede. Itu ya. Ya Allah itu akan membalas setiap kebaikan yang kita keluarkan ya. Dari sedekahnya, salat sunnahnya, taklimnya, ngajinya, ini akan ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di barang siapa yang belajar satu bab daripada ilmu yang mana itu diamalkan ataupun tidak diamalkan, itu lebih baik daripada dia sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Jangan menafikan amalan-amalan sunnah lainnya ya. Semua amalan-amalan agama pasti akan ada kebaikannya, maka semuanya kita usaha untuk menyempurnakannya. Wa qala Nabi SAW, dan baginda Nabi SAW mengatakan, man zaru aliman, barang siapa yang berziarah berkunjung kepada orang yang alim, maka annama zaroni, kata Nabi, seperti dia berziarah kepadaku. Wa man sofaha aliman, barang siapa yang bersalaman dengan orang alim, maka annama sofahani, maka seakan-akan dia bersalaman dengan aku. Wa man jalasa aliman, barang siapa yang duduk bareng ya, dan bersama orang alim, maka nama jalisani, maka seakan-akan dia telah duduk bersama aku di dunia di dunia. Wa man jalisani di dunia ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Barang siapa yang duduk dengan aku di dunia, maka aku akan duduk dengannya atau bersamanya di hari kiamat atau di akhirat. Barang siapa yang duduk dengan orang alim, seperti duduk bersama Rasulullah di dunia. Barang siapa yang duduk dengan Rasulullah di dunia, maka nanti di akhirat akan duduk bareng bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana di akhirat nanti supaya kita dikenal oleh Rasulullah? Berbanyak solawat ya. Ada orang soleh ya, dia lupa bersolawat, tapi namanya orang soleh ditegur sama Rasulullah. Suatu ketika mimpi didatangin oleh Rasulullah ya. Mimpi didatangin oleh Rasulullah. Kalau umumnya kan orang banyak sholawat baru didatangin Rasulullah mimpi. Ini dia karena nggak pernah sholawat, tapi didatangin sama Rasulullah dalam mimpi beliau ya. Di dalam mimpi itu beliau menceritakan bertemu dengan Rasulullah, dipanggil sama dia, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Muhammad. Tapi Rasulullah nggak nengok ya, maksudnya nggak nengok. Gitu. Itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, kita kalau dipanggil orang nggak nengok, kita manggil orang nggak nengok, kemungkinan orang itu nggak kenal sama kita, ya. Jadi nggak mau nengok, nggak kenal, ya. Manggil nggak kenal, nggak nengok kemungkinan, ya. Jadi kemungkinan seperti itu. Akhirnya karena dipanggil Rasulullah nggak nengok, ya nggak nyaut dan nggak nengok ke arah dia, maka dikejar Rasulullah, dihadang di depan Rasulullah. Maka tanya, ya Rasulullah, aku manggil engkau, kenapa engkau nggak melihat aku? Ya, kata dia kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ya, karena aku tidak mengenal kamu. Ya. Terus bagaimana caranya supaya engkau bisa mengenal aku? Perbanyaklah salawat kepada aku. Ya. Maka dengan kita banyak salawat kepada Rasulullah, maka kita akan dikenal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kayak kita punya nama mungkin Ahmad, ya. Kemudian ada orang Ahmad, ya, ada salam, Ahmad ada salam, ada dari sebulan, ya. Lama-lama kita kenal dengan orang tersebut walaupun tidak pernah berjumpa. Kurang lebih seperti itu, ya. Kita belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi ketika kita banyak salawat kepada Rasulullah, banyak menyebut nama Rasulullah, nanti di akhirat kita akan dikenal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak akhlak-akhlak Rasulullah yang begitu mulia.
jubah ke pasar, bawa duit 8 dinar ya. 8 dinar di kantong beliau buat beli jubah ke pasar. Pas masuk pasar di tengah perjalanan ada ibu-ibu seorang wanita nangis. Maka didatangkan sama Rasulullah, ya fulanah, kenapa kau menangis? Ya Rasulullah, saya ini sebenarnya ke pasar disuruh majikan saya suruh belanja ya. Bawa duit 4 dinar, tiba-tiba hilang di jalan. Ya, maka saya menangis, bingung saya mau ganti pakai apa gitu. Rasulullah Pak, ya Rasulullah beda ya. Ke pasar bawa duit 8 dinar mau beli jubah. Ada ibu-ibu nangis kehilangan duit, diganti gak sama Rasulullah? Diganti lah. Ini Rasulullah ya. Kalau kita gitu, ke pasar bawa duit 8 juta, ada ibu-ibu nangis, duitnya hilang, kita kasih gak 4 juta? Boro-boro ya. Rasulullah di kantongnya 8 dinar itu dikeluarin 4 dinarnya, diberikan kepada ibu tersebut dan gak nangis. Ya ini diganti sama Rasulullah. Cerita Rasulullah jalan lagi nyari jubah ya. Nyari jubah di tengah jalan ada musafir, orang minta-minta ya. Misalnya orang lagi perlu kelaparan, kalau lagi kelaparan perlu makan ya, perlu makan, maka diberikan lagi oleh Rasulullah ya, diberikan lagi 2 dinar. Maka sisa duit yang ada di kantong Rasulullah berapa? 2 dinar, masih ada 2 dinar. Akhirnya datang ke toko beli jubah, dapat ternyata harga 2 dinar ya. Rasulullah beli jubah. Pas pulang dari beli jubah, kembali keluar ke pasar, tiba-tiba ketemu lagi sama wanita yang tadi nangis lagi aja tuh nenek-nenek ya, nangis, dia masih nangis lagi. Maka ditanya lagi sama Rasulullah, kenapa ya pulang masih nangis, hilang lagi duitnya? Enggak ya Rasulullah ya, saya ini sudah bilang sama majikan saya pulangnya enggak lama-lama ya. Ini saya sudah kelamaan, saya enggak berani pulang. Kalau Rasulullah siap berkenan untuk mengantarkan saya, tolong anterin saya ya, tolong anterin saya. Rasulullah begitu mulia hatinya, maka singkat cerita ya, nenek-nenek tadi, orang tua tadi diantarkan ke rumah majikannya. Tiba sampai di depan rumah majikannya rumahnya di loteng. Dia melihat ada cahaya datang. Ini seperti Rasulullah nih ya, seperti Rasulullah menuju ke sini ya. Maka siap-siap tuh majikannya dari atas turun ke bawah ya. Majikannya turun ke bawah menyambut kedatangan Rasulullah. Sampai di depan rumahnya, wanita tadi gak berani salam. Kenapa? Takut dimarahin ya. Hanya yang mengucapkan salam Rasulullah, Assalamualaikum. Nggak dijawab dari dalam, padahal mendengar ya. Nggak dijawab sama pemilik rumahnya. Sampai Rasulullah tok pintu lagi, Assalamualaikum. Nggak dijawab lagi ya. Sampai 3 kali salam ya, baru kemudian dijawab. Maka ketika keluar, ya Rasulullah, saya minta maaf, bukannya saya tidak menjawab salam engkau ya, tapi salam engkau adalah merupakan doa dan rahmat. Maka sengaja saya enggak jawab salam engkau supaya engkau mengucapkan salamnya 3 kali, supaya apa? Berkah dan rahmatnya semakin banyak yang masuk ke dalam rumah saya. Kalau bahasa kita mah sekarang di prank gitu ya. Ini Rasulullah seperti prank tuh Pak ya. Salamnya enggak dijawab sampai 3 kali ya. Tapi punya maksud ternyata. Maksudnya apa? Supaya doa dan keberkahannya lebih banyak masuk ke dalam rumah orang tersebut ya. Ini orang-orang soleh terdulu tuh kadang-kadang lucu-lucu ya, sikapnya itu aneh-aneh gitu ya. Sikapnya aneh-aneh. Kayak sahabat yang suka menggembirakan Rasulullah itu ya. Dibilang jangan mabuk, dia mabuk. Padahal mabuknya itu ternyata memang bergaya aja di depan Rasulullah, pengen ditegur sama Rasulullah, pengen ditanya sama Rasulullah. Ya, orang soleh terdahulu itu kadang-kadang buat sikap-sikap yang gak masuk akal ya, tetapi punya tujuan dan maksud ya. Maksudnya gak lain adalah ingin disenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin disenangi oleh Rasulullah. Dan bukan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita hidup di dunia yang sementara ini mendapatkan cinta dari Allah, mendapatkan cinta dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya untuk mendapatkan cinta Rasulullah? Adalah dengan cara memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Untuk mendapatkan mahabbah cintanya Allah adalah dengan memperbanyak zikir, ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, ini akan mendatangkan mahabbah kecintaan Allah. Memperbanyak salawat kepada Rasulullah, menyebut nama Rasulullah, akan mendatangkan mahabbah kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada orang sahabat yang melarat ya, seorang sahabat yang melarat, maksudnya miskin.
sindiran ya. Bahasa sindiran kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dunia telah menjauh dariku. Artinya apa? Hidupnya miskin ya. Rasulullah tahu ini pengen didoain jadi orang kaya. Maka kata Rasulullah, kalau kamu pengen hidup kamu apa maksudnya ya kaya berkecukupan, ketika kamu masuk rumah, sebelum masuk ucapkan salam, kemudian baca sholawat kepadaku, kemudian ketiga baca surah Al-Ikhlas, baca surah Qul Huwallahu Ahad. Salam dulu, assalamualaikum ya. Kemudian sholawat kepada Rasulullah, kemudian yang ketiga baca Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad. Dan ini sempat disampaikan juga oleh almarhum Mbah Kiai Haji Maimun ya. Beliau pernah mewariskan kepada santri-santri beliau dan suruh mengamalkan daripada amalan tersebut ya. Maka setelah diamalkan ya berbulan-bulan berganti tahun, ternyata betul ya rezekinya itu mengalir. Ternyata banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Apa amalannya tadi? Masuk rumah, sebelum masuk rumah ucapkan salam, kemudian baca sholawat, baca Al-Ikhlas. Kita pulang diamalin ya, kita jadi orang ngapa sih orang ya pulang ngaji kok jadi begitu amat katanya. Lama amat jadi di rumah komat itu nggak masuk ke rumah katanya. Nah aneh belum diamalin. Tapi kalau kita istiqomah amalin, insya Allah ya akan dapat keberkahan daripada amalan orang-orang soleh terdahulu. Allah Ta'ala alam. Jadi barang siapa yang berziarah kepada orang alim seperti berziarah kepada Rasulullah, barang siapa yang duduk bersama orang alim seperti duduk bersama Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang duduk dengan Rasulullah di dunia, maka nanti di akhirat akan duduk bersama Rasulullah. Artinya apa? Akan masuk ke dalam surga bersama Rasulullah. Wa Anas bin Malik anna Rasulullah SAW qala man zara aliman faqad zarani wa man zarani wajabat lahu syafaati. Anas bin Malik beliau mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang berziarah kepada orang alim, maka sungguh telah berziarah kepadaku, dan barang siapa yang berziarah kepadaku, wajabat lahu syafaati, maka wajiblah baginya syafaatku, maka akan disyafaati oleh Rasulullah SAW di akhirat nanti. Wallahu ta'ala alam. Dalam satu hadis yang lain dikatakan, man zara aliman ay fi qabrihi thumma qara'a indahu ayatan. Barang siapa yang berziarah kepada orang alim, maksudnya orang alimnya sudah meninggal dunia ya. Walaupun ada yang mengatakan ya gitu dah ya, fi qabrihi, di kuburnya. Maksudnya seperti kita ziarah ke Wali Songo, ya ziarah ke makam orang-orang soleh. Summa qara'a indahu ayatan, kemudian di samping kuburannya itu baca satu ayat dari ayat-ayat Allah dari Al-Qur'an. Atau Allah Ta'ala ba'da khutwatihi usuran fil jannah. Maka setelah dia bangun dari tempat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bangunkan istana di dalam surga. Allahu Akbar. Dan di dunia mungkin gak kuat buat ngebangun istana ya. Dengan amalan-amalan seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala bangunkan istana di dalam surga. Bukan cuma rumah ya, istana fil jannah di dalam surga. Sebab kita berziarah, mendoakan atau berziarah membacakan ayat-ayat Quran kepada orang-orang soleh, kuburannya orang-orang soleh. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah habis waktunya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi itu orang alim itu apakah orang alimnya memang alim apa yang udah amalin kealimannya gitu, gimana agamanya gitu. Tuh, tadi sini pun disampaikan ya. Jadi aliman wal amil ya. Jadi orang alim yang dia memang mengamalkan daripada kealimannya ya. Orang alim yang memang dia mengamalkan kealimannya. Sekarang ini gampang ya mengatakan orang itu orang alim, orang itu ustaz, kiai gitu kan, dengan gampang. Tapi sebenarnya kalau secara hakikat tidak semudah seperti itu ya. Jadi orang alim yang betul-betul memang mengamalkan daripada amalan-amalan syariat agama ya, amalan daripada syariat-syariat agama.
Tapi jangan kemudian kita sujon sama orang alim juga ya. Nih orang alim umpamanya ngerokok, karena kita nggak ngerokok aja itu kita bilang oh, orang alim ngerokok ya. Tapi bagi yang ngerokok mah hebat nih, cocok dengan saya nih. Ya. Jadi kita nggak, apalagi masalah hilafiyah seperti itu ya. Karena sebagian bagian juga banyak ulama-ulama orang-orang soleh ternyata masih ngerokok, dan itu memang ya pasti ada dalil sendirinya. Jangan kita mengira nggak usah diikutin dia mau orang alim tapi ngerokok, yang itu juga karena kita nggak ngerokok kita bisa bilang begitu ya. Tapi bagi yang ngerokok cocok bisa ikut dengan dia, cocok dengan keinginan saya. Kurang lebih seperti itu. Jadi orang alim yang memang mengamalkan daripada kealimannya ilmu syariat agama. Apa itu? Tanda. Allah ya. Allah, kita semangat selalu dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Amalan sunnahnya kita jaga, majlis taklimnya kita istiqomahkan ya. Harapan siapa tahu kita bisa meninggal dunia lagi ngaji begini kan enak. Ya. Karena kita semua bakalan mati ya. Tapi kita mikirin bagaimana matinya itu mati yang indah gitu. Lagi sujud, gak bangun-bangun ya. Nggak diaminin, takut besok ya. Dia belum ada yang ngamen yang takut sholat isya mati gitu ya. Tapi itu harapan kita ya, bagaimana meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Allah tidak kepada kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma faqihna fid-din, allimna ta'wil, wahdina ila sabil. Allahumma ta'ala bid'al arifin wa inna ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna fahmal anbiya'i wal mursalin warzuqna fahmal anbiya'i wal mursalin. Allahumma ya Allah nas'aluka istiqamah ya Allah ala syariatil ghurra wa tariqatil bayda wa hatta la tamasuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu